Memang tadi seperti Anda bilang bahwa industri secara umum lagi turun. Kita juga ngalamin penurunan di mana turun kita, total premi kita turunnya sekitar 4%. Tapi kalau kita ngelihat dari premi lanjutan, di mana orang-orang yang bayar tahun-tahun lalu, ada kenaikan 4%. Sehingga overall kita dapat capai sampai 1,7 triliun dari segi premi. Tapi kalau segi pajak, makanya kita ngelihat bahwa kadang-kadang selalu ada mendung, tapi di belakang mendung itu ada langit yang biru. Apa yang langit yang birunya bagi kita, laba kita naik sebenarnya malah year on year naik sampai 19%. Jadi kita hit sampai 137 miliar di laba kita. Jadi Ini apa? segi secara financially kita, kenapa? Boleh Pak dilanjutkan lagi, nanti saya akan elaborasi setelah Bapak selesai paparkan. Nggak apa-apa. Jadi Ah, di segi RBC pun kita terjadi kenaikan, jadi 393%. Jadi memang makanya di antara mendung ini di balik itu ada langit yang cerah. Jadi oke. uh, Apa yang menjadi ya lumayan. faktor-faktor yang mendorong tadi ada peningkatan laba meskipun tadi premi lagi turun seperti itu Pak? Oke, kita lihat memang segi premi lagi turun, tetapi renewal premium itu ada peningkatan. Renewal premium akan menaik 4%, di mana cost untuk renewal premium tentu akan lebih rendah, itu satu. Kedua, kita ngelihat bahwa klaim terjadi sebenarnya kondisi orang working from home ini membuat masyarakat kita lebih sehat. Sehingga klaim kita juga bertambah baik. Dari klaimnya bertambah baik, premi lanjutan otomatis cost-nya bertambah rendah, ditambah lagi banyak proses kita tuh mengandalkan digital. Sehingga total cost pun akhirnya akan jadi berkurang. Jadi 3 hal ini yang bikin kita laba kita pun meningkat lebih baik daripada tahun sebelumnya. Ini menarik juga kalau ternyata untuk klaim ini ternyata turun juga. Padahal kita tahu kita masih lagi pandemi ya Pak. Seperti apa sih sebenarnya gambarannya kontribusi klaim COVID-19 ini untuk asuransi jiwa Pak? Gini, kalau kita melihat memang ada kenaikan pada klaim terjadi klaim meninggal dari overall dari industri. Tapi klaim kesehatan sebenarnya industri pun turun. Kita pun mengalami hal yang sama. Jadi ini hal positifnya. Jadi positifnya mungkin karena banyak dari masyarakat ataupun nasabah kami bekerja dari rumah ada, jadi sehingga terjadi penurunan klaim. Biarpun sebenarnya COVID kita lihat memang ada klaim COVID pun di Januari kita udah bayar sampai 32 miliar. Dan 3 bulan terakhir ini malahan dari 32 miliar itu 80%-nya terjadi di 3 bulan terakhir. Jadi resiko memang kita akui makin tinggi. Klaim meninggal pun sebenarnya ada kenaikan sedikit tapi nggak signifikan. Yang paling signifikan adalah saya ngelihat bahwa orang karena COVID ini orang aware akan kesehatan sehingga bisa jadi juga jadi tambah sehat, atau kalau dulu mungkin kita kalau sakit sedikit kita gampang ke rumah sakit, sekarang ya udahlah rumah sakit biar untuk teman-teman kita yang ngalamin yang musibah karena COVID. Jadi hal-hal itu mempengaruhi proses apa namanya klaim kita jadi bertambah baik. Disuruh bukan hanya sebenarnya bukan generally, harusnya industri pun klaim itu bertambah baik. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.